Jangan lupa subscribe channel Koridor TV dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya. Salam sejahtera sahabat Koridor.tv dan gerahajurnalis.id dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berkunjung ke salah satu objek yang menjadi CSR dari Pacific Paint ya, di kawasan kota Tangerang, di tengah-tengah kota. Kita akan saksikan, kita akan diskusi dan bicara langsung dengan Pak Abdul Muhammad Kholik, Ketua RW di daerah di sini. Bagaimana desa berkelir ini bisa diawali, dan kita minta Pak Abdul Kholik. Silakan Pak Abdul Kholik. Ya, apa kabar Pak? Baik Pak. Baik. Oke, ya. Pak Abdul Kholik, Muhammad Kholik. Muhammad Kholik. Iya, udah berapa lama Pak di sini? Kalau saya tinggal emang asli orang sini Pak. Saya dipilih menjadi Ketua RW itu akhir Desember 2016. Oke. Di awal 2017 kita mulai bersama dengan warga kerja bakti gotong royong. Iya. Kemudian kita awalnya swadaya masyarakat, kita mengecat jalan aja Pak. Iya. Ini idenya awalnya seperti apa? Awal saya sih hanya ingin kampung saya menjadi lebih baik gitu Pak, karena sebelumnya itu adalah kampung kumuh sedang Pak, di kampung saya kumuh betul. Seperti sekarang ya, iya. Kelihatannya asri ya. Betul. Jadi apa aja yang dicat di sini? Kita jalan, dinding, juga atapnya Pak. Atap rumah dicat gitu Pak. Dan apa daerah sini rumah atau ini apa tempat pedagang? Iya, kemudian kita juga mendapat fasilitas juga Pak, yaitu kuliner. Kuliner semua di sepanjang Bantara Sungai Cisadane ini ada kuliner, yaitu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang dibantu oleh satu perusahaan cat yang ada di Tangerang. Berapa banyak yang dicat? Yang dicat itu hampir 300 rumah. 300 rumah. Iya, satu RW itu. Satu RW. Iya, Pak Muhammad Kholik. RW berapa itu? RW 1 Kelurahan Babakan. Ini masuk kota Tangerang ya? Betul, kota Tangerang. Iya. Jadi yang dicat itu rumah, iya, jalan, juga atapnya Pak. Atap. Jadi itu disupport oleh Pacific Paint. Betul. Terus sudah berapa lama ini dicat? Itu kita pengecetan hanya cuma 7 bulan Pak. 7 bulan. Kemudian tanggal 19 November 2017 kita grand launching oleh Pak Wali Kota di Pak Arif. Iya, betul. Grand launching, kemudian diberi nama Kampung Berkelir karena warna-warni. Oke, selain dari lebih rapi ya, kita dicat, apa manfaat Kampung Berkelir ini Pak? Kita selain kampung kita jadi bersih juga terkenal juga Pak waktu itu Pak. Kita booming kemana-mana, bukan cuma di kota Tangerang, tetapi kita ke mancanegara Pak. Oh iya, itu karena terbukti banyak wisatawan dari asing yang datang ke tempat kami Pak. Viral, semua viral. Jadi apa? Mereka datang ke sini untuk melihat ini suasana aja, atau juga ada objek wisata lain atau kuliner? Dia hanya melihat suasana Pak, karena mereka dengar tadinya
Kampung Kumuh gitu. Oh, dari Selam area ke jadi sekarang udah rapi seperti ini. Iya. Sekumuh apa dulunya, Pak? Kalau dulu Area. dibilang kumuh ya mungkin sampah juga Pak, seperti gitu. Solokan juga penuh dengan sampah-sampah gitu. Karena sekarang sudah semua solokan itu semua tertutup Pak. Oke. Tertutup semua oleh drainase, kemudian kita cat semua. Itu semua dananya Kalau untuk solokan kita dari PUPR. Terus untuk warna, cat, semua dari Pacific Paint. Oke. Terus yang udah dilakukan selain cat ini tadi Kumuh itu gimana? Apa ada yang direlokasi juga ke tempat lain? Ada seperti kita tadinya juga kita nggak punya fasilitas Pak, fasilitas seperti WC umum. Kita sekarang punya di tengah-tengah kuliner ada WC umum. Punya. Kemudian kita juga dapat bantuan dari seperti dinas-dinas yang lain Pak, seperti dinas pariwisata, dia membuatkan flying deck. Ada Pak di sebelah sana flying deck ada. Kemudian juga kita punya pohon-pohon itu dibantu oleh dinas lingkungan hidup. Oke. Jadi ini udah berjalan? Udah mau 6 tahun. Udah 6 tahun. Terus kalau dari sisi wisatanya ada tambahan income? Kita terutama kalau buat income itu pertama kita dari kuliner Kuliner. Selain kita kampung kita terkenal mana, warga saya juga ya kan banyak yang tidak punya usaha mintalah kuliner. Akhirnya ya bersyukur diizinkan oleh pemerintah, kan seharusnya ini Pak area pertamanan Pak. Oh ini karena tadinya di Bantara Sungai karena ada kampung kelir, akhirnya pemerintah kota mengizinkan lah. Dan dengan syarat yang dagang di sana itu hanya warga saya. Warga RW, RW 01. Oke. Terus biaya mereka untuk buka usaha modalnya dari mana? Waktu awal kita dibantu sama Pasifik, dibuatkan tenda Pak. Sebanyak berapa unit begitu Pak. Silakan untuk dagang. Kemudian karena kita adanya di Bantara Sungai Pak ya. Waktu saat kejadian angin hujan gitu ya banyak yang rusak tendanya, kemudian mereka pada buat sendiri masing-masing Pak. Maksud saya modal untuk mereka buka usaha dari modal usaha mereka mereka Pak. Yang penting kita menyediakan tempat, silahkan Anda dagang. Terus tadi dari bule-bule asing siapa aja, dari mana aja? Dari Turki, dari Amerika Serikat. Mereka itu ikut Pak, membantu. Waktu itu kebetulan pas kita lagi pengecetan atas, mereka naik ke atas Pak, orang Amerika. Ya. Dari Pakistan, dari Inggris, Zimbabwe. Mereka bikin video klip. Buat grup band mereka Pak di sini. Oke. Ini mendunia juga betul. Sekarang. Kalau pejabat kita Pak Jokowi hanya lewat sini Pak. Pernah lihat. Masuk lewat sini. Tapi kalau Pak SBY itu masuk ke dalam Pak. Lihat. Jadi ini zamannya siapa waktu Pasin? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya kan 2017. Oke. Terus ada tambahan income nggak buat RW 01 khususnya? Ya, kalau saya sih Pak, kalau dengan niat awalnya juga ya sebagai ketua RW lah gitu Pak ya. Kalau misalnya kampung saya itu apalagi sampai terkenal ke mancanegara, saya udah bangga gitu. Betul. Ya, gitu. Ya, ini bisa buat percontohan juga di tempat-tempat lain ya. Iya, akhirnya ini juga menjadi percontohan buat kampung-kampung yang ada di Kota Tangerang Pak. Kan banyak di Kota Tangerang itu seperti Kampung Pink, Kampung Markisa. Itu setelah lihat ini? Iya, betul. Terus ada anjuran juga dari Pak Wali Kota. Iya. Yang dari Kumuh sekarang udah jadi tempat objek wisata gitu kan. Ini ramenya jam berapa? Kalau ini setiap hari juga ramai. Kalau malam di sini ada yang dagang juga Pak. Kalau di sini. Kalau di sini ntar jam 4 sampai. Ini sampah-sampah dibersihin tiap hari? Kalau di dalam di sana di tempat saya itu setiap rumah disediakan ini Pak.
drum yang bekas cat itu Pak. Oh, bekas cat. Ember yang bekas cat itu Pacific. ya, Pacific kan yang 16 kilo itu Pak ya. Itu setiap rumah saya berikan semua. Mereka buang sampah ke situ. Kita punya tenaga kebersihan. Punya tenaga kebersihan satu orang, mereka diupah dengan kita memungut iuran setiap kepala keluarga. Oh, harusnya sih sampahnya bisa dikelola lagi. Udah dikelola belum? Kita sementara emang nggak dikelola karena langsung ada yang dari TKP dari pemerintah Pak. Cuman paling botol-botolnya itu Pak. Tapi udah dipisah ya? Udah dipisah. Kemudian kebetulan juga di saya juga emang banyak yang usahanya seperti itu Pak. Jadi botol-botol udah banyak yang. Itu bisa didaur ulang, itu bisa dijual juga itu sekarang ya? Dijual. Tapi keluar ya, belum di sini ya. Iya. Jadi kesini nggak bayar, gratis. Karena kita kesulitannya ini adalah rumah penduduk gitu Pak. Rumah penduduk kalau yang kita usahakan nanti ya rakyat seharusnya penduduknya kan mendapatkan itu Pak dari hasil itu kan Pak. Nah, itu cara mengelolanya itu saya waktu itu juga udah sempat membuat koperasi Pak. Nah, buat koperasi untuk peredaran uang itu. Betul. Nyatanya kita nggak berjalan. Jadi lebih ke apa SDM-nya untuk mengelola ini. Oke. Ke depan gimana rencananya Pak RW? Ini saya juga udah ngomong-ngomong ya. Nanti kan saya udah selesai nih. Minta bantuan untuk generasi nelayan, cobalah hubungi lagi Pak Riki. Ini bukan sedikit biayanya Pak. Ini harus berkesinambungan. Sedikit. Kalau kita nggak punya sponsor seperti ini, kita sulit buat melakukan ini. Oke. Ini kalau malam ramai kan di sini buat sore-sore foto-foto ya? Pada hibur. Iya. Dan ini masih masuk kota ya? Kota. Iya. Ini kan ada objek untuk wisata di tengah kota gitu kan, ini sangat menarik gitu. Kita cat jalan, dinding juga atap, kita ada tambahan Pak mural. Ada beberapa mural itu kita dibantu oleh seniman-seniman seluruh Indonesia itu Pak. Dekat sini apa yang bisa dilihat yang? Ya itu kan di sana tuh ada Pak gambar-gambar sana tuh Pak. Yang mana? Itu ya. Pinggir-pinggir tembok. Kalau yang ini apa yang kelihatan yang ini? Memang hasil-hasil apa? Mural. Hasil mural atau hasil cat? Yang banyaknya itu Pak di dalam Pak. Di dalam. Karena mural itu adanya di rumah-rumah. Kita sambil lihat yang bisa di. Keluarganya ada berapa kalau 01? Kalau jumlah kepala keluarga satu RW ada 395 Pak. Kepala keluarga. Kemudian kalau jiwa itu sekitar 1.175 jiwa Pak. Karena padat sekali di sini. Juga luasnya luas tanahnya. Jumlah RT-nya ada 4 RT. 4 RT ya. Jadi yang kelola ini sekarang siapa? Yang kelola ini jadi kalau misalnya itu ada yang namanya Pak Barok, mereka dipercayakan mengkoordinir ini Pak. Mereka tuh yang mengkoordinir masalah pembayaran listrik. Gitu. Ini karena listriknya satu ini ya? Iya, dulu kan masing-masing Pak, sekarang kita. Dan mereka satu pedagang bayar berapa? Kalau itu untuk iuran ini Pak, untuk masuk kas ke RW setiap malam yang dagang aja Pak. Yang buka Kita pinta 5.000. 5.000 nggak gede. Iya. Oh bukan warga? Hanya bukan kalau ini karena kita takut kesalahan dari nulis. Logonya semua ya? Kalau nggak salah Pak Abdi namanya Pak. Dia koordinator seniman yang ada di sini. Keluarga sini? Bukan, tapi orangnya Pak Riki. Jadi ada berapa titik yang dibuat mural ini? Banyak sih Pak, lebih
jadi 100 Pak. Kurang-kurang yang ada di dalam sana Pak. Cuman ada titik-titik yang dianggapnya penting seperti gambar lintang kita gambar bonsai itu Pak. Ada beberapa titik. Iya. Berapa lama dulu pengerjaannya? Cuma 6 bulan Pak kita. 6 bulan. Ah. 6 bulan semua tuh, gitu. Ya. Atap, mural semua. Terus ini dibayar nggak untuk mural itu? Enggak. Semua dari Mereka katanya sih mereka tuh hanya menyumbangkan karyanya Pak, di karyanya. sini. Cuman bahannya dari Mungkin dari Pasifik. Pasifik. Ini nggak ada rencana lagi untuk dikembangkan ke kemana? Ini kan Udah habis. waktu itu kan rencana ini terus mau dilanjutkan oleh pemerintah Pak. Jadi benar-benar ini mau dijadikan destinasi wisata Pak. Yang dijualnya itu air Pak, sana sungai. Oh, maksudnya jual apa? Buat bot gitu ya? Iya, maksudnya yang dipakai lah selain kampung Kebeler juga di sana ada hiburan seperti perahu. Jadi ini belum dibuat Seperti itu. belum dibuat. Kalau saya dengar katanya setelah dikaji itu tingkat kecelakaannya itu sangat tinggi Pak, karena ini sungai. Suatu saat gitu kalau hujan dari Bogor itu deras, air meluap. Itu kan banjir. Waktu tahun 1000 yang umum itu Pak, 2019 kalau nggak salah. 2019 kena banjir. Tapi ini mau lewat Solokan Pak. Kayaknya, tapi nggak naik dari sungai. Akhirnya apa yang dikembangkan? Ini menarik nih. Kalau lihat ininya juga airnya nggak terlalu deras nih. Ini sedang ini Pak, sedang normal ini. Tapi kalau hujan terus di Bogor Pak, itu sekarang ya di pintu air 10-nya itu udah ada pekerjaannya, otomatis gitu Pak. Begitu debit air tingginya sekian meter itu udah langsung buka, jadi airnya nggak sempat banjir. Jadi rencananya apa yang jadinya? Rencananya apa jadi yang bisa dibikin? Kita namanya kita mah ya Pak warga, tergantung pemerintah kalau udah jadi ini. Silakan aja kalau seandainya pemerintah dengan Pak Iya. punya rencana yang semula itu katanya kan ini studi bandingnya juga waktu itu ke studi bandingnya di Malaka itu Pak. Malaka, Malaysia. Katanya kan daerahnya mirip. seperti ini gitu katanya begitu. Baru ikut? Enggak waktu itu, cuman waktu itu di apa sebelum kita pengecekan kan dikasih foto-foto mereka yang setelah dari sana gitu. Di situ waktu itu ada sekdes kepala dinas ke pariwisata Pak Rijal yang sekarang dia sudah menjadi Tangerang. Iya, sama Cipondo. Itu salah satu genteng yang dicat ya. Betul. Tahu habis berapa banyak cat di sini Pak? Itu kalau dikeluarkan Keren ya. lumayan Pak. Kita awalnya kan Pak Riki juga lihat warga kompak waktu swadaya masyarakat aja warga mau gitu. Begitu dikirim mau Pak Riki cuma waktu itu cuma 20 galon kalau nggak salah 15 kilo itu langsung habis, ternyata emang udah hampir merata gitu Pak secara singkat gitu karena pengerjaannya emang warga semua. Nah, kalau boleh tahu ide awalnya Ya yang datang Pasifik ke sini atau Pak RW yang pas ini kita mau ada lurah Pak. Mungkin lurah secara bagaimana ya katanya yang ada CSR ya perusahaan. Oke. Ya, artinya memang tempatnya memang mendukung juga gitu kan. Terus ada ini juga ide CSR dari Pacific Pen ya. Betul. Pacific Pen betul-betul mendukung sekali Pak. Ya. Ini tinggal ini nih ya, tinggal mungkin dari pariwisatanya seperti apa yang bisa dikembangkan lagi ya. Ya, apakah angsa-angsa itu masih memungkinkan gitu ya? Pak, dulu juga rencananya itu semua seperti itu. Iya. Nah, cuman sekarang kita sangat disayangkan ya para pelopornya ini Pak udah almarhum Pak. Siapa? Pak Lurah
Oh, Pak Lurah udah. Kemudian mereka kan naik jadi sekjam. Heeh. Di waktu sekjam yang kemarin ada proses itu. Tapi Pak Wali Kota support ya. Oh, Pak Wali Kota sangat. Memang dia mah sangat sampai sekarang juga Pak. Yang namanya perilaku hidup bersih dan sehat di Kota Tangerang itu yang sangat ditekankan Oh, oleh Pak Wali didorong Kota, itu ya. terutama ibunya. Oke, jadi ini benar-benar tinggal pengembangan ke depannya seperti apa gitu. Iya, baik Pak RW, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan daerah Pak RW makin berkembang ya. Amin, amin. Bisa berkelir, udah dikenal ke mancanegara, seluruh dunia sekarang udah Saya juga banyak Pak, yang datang. ini apa namanya bisa di ini lagi kaji ulang lagi Pak biar lebih ini Iya, lagi. iya, iya, Saya iya. juga senang gitu kan. Iya, kelihatannya. mungkin tinggal ditambah mungkin rumah-rumah yang bisa dijadi hotel gitu. Belum ada ya kalau di sini ya. Oh, ya itu mungkin ya tinggal apa fasilitas pariwisatanya mungkin Iya. mungkin kalau perlu Pak Menteri Sandiaga Uno lihat ke sini tuh ya, bilang seperti apa gitu kan. Waktu seperti Pak Jokowi lewat juga SBY masuk itu harapan saya sih itu Pak. Agar mereka Pak SBY ngeliat ke bagian mana waktu dari itu? sana Pak, dari tadi kita Jalan. foto, Jalan. Oh, terus oke. Pak masuk ke dalam sana Pak, motor nyapa warga, apa penuh di sini. Iya. Ya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depan. Ya. Oke Pak Muhammad, baik, makasih banyak waktunya Pak. Ya, sukses Makasih terus. sudah kedatangan. Ya, ide-idenya seperti Pak RW perlu ditiru nih. Bukan hanya di RW lain, tapi juga di desa-desa ini. Iya betul. Iya. Oke, makasih Pak RW. Iya, sahabat Koridor TV dan Gerah Jurnalis, demikian perbincangan kita dengan Pak Muhammad Khalid, RW 01, ya, salah satu inisiator juga mungkin di program Desa Berkelir yang disupport oleh Pacific Time. Sampai jumpa di acara yang akan datang.